persoalannya kan kembali dengan tadi. Ya. Penguatan pendidikan karakter ini harus dipahami dulu oleh sekolah, keluarga, dan komunitas. Ya. Nah, kalau sekolah tidak bisa mengimplementasikan keluarga, bisa salah. Di sekolah diajarkan tentang kemandirian, di sekolah diajarkan tentang agamis, nasionalis, di keluarganya tidak bermasalah. Nah, ini harus sinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cirebon Post Podcast. Pada kesempatan kali ini di season yang ke-9. Selamat sore kepada para pecinta dan penikmat media sosial dimanapun Anda berada. Hari ini ada momen spesial sebenarnya. Selain masih suasana HUT RI yang ke-75 dan juga hari jadi Cirebon yang ke-651. Selamat ulang tahun kepada Republik Indonesia dan juga untuk Kota Cirebon. Hadir spesial bersama kami di Cirebon Post Podcast yaitu Bapak Haji Hediani Yusuf. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Beliau selain Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon juga, terus juga beliau juga Ketua Yayasan Pembinaan Stikes Mardika. Sore hari ini kita langsung datang ke ruangan spesial beliau di Stikes Mardika, bukan di studio kami. Jadi ini juga spesial sekali itu bagi kami, khususnya di Cirebon Post. Diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim dan juga berbincang sore sambil menikmati secangkir kopi bersama dan kita bincang-bincang tentang pendidikan. Langsung saja mungkin Pak Haji. Ya. Jadi tema hari ini tentang karakter pendidikan dan masa depan kepemimpinan, karena ini erat kaitannya gitu, karena ketika karakter pendidikan ini memang tertanam, otomatis gitu. Bagaimana kepemimpinan ke depan juga dipersiapkan. Kemarin kita juga sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan gitu dan juga Sekretaris PGRI itu membahas tentang pendidikan di situasi pandemi saat ini. Nah, bagaimana kemudian Pak Haji melihat pendidikan di saat pandemi saat ini? Apakah kemudian juga cukup dengan misalkan daring, cukup dengan kemudian juga tugas-tugas dan sebagainya? Bagaimana kemudian juga orang tua dilibatkan secara penuh saat ini, selain guru yang memang dia juga sebagai tugasnya harus memberikan satu pendidikan kepada siswa-siswa gitu. Nah, bagaimana menurut Haji pendidikan di situasi pandemi saat ini? Sebenarnya kita nggak mau bahas tentang pandeminya, cuma mau tidak mau kondisinya demikian gitu Pak. Jadi karakter-karakter yang harus ditanamkan gitu. Kadang ini kan terlupakan gitu, bahwa ya sudah tugas saja gitu, kegiatan ya kegiatan saja. Cuma kadang kita lupa sebagai orang tua juga ya punya tugas tanggung jawab bahwa rumah juga bagian dari sekolah. Nah, bagaimana menurut Pak Haji membuka sore hari ini sambil kita santai sejenak gitu di tengah kesibukan kita? Silakan waktu dan tempat kepada Pak Haji Hediana bisa menyampaikan demikian. Kalau falsafah yang paling dasar dulu. Betul. Tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini kan suatu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya ini adalah mempersiapkan tindak lanjut bagi generasi berikutnya. Iya. Berarti apa yang akan dilakukan berikutnya dari mulai tingkat yang paling bawah, dasar, tingkat menengah, sampai tingkat atas, sampai ke tingkat perguruan. Nah, itu sudah ada platform-platformnya. Nah,
kaitannya dengan pandemi. Pandemi ini tidak ada dalam sebuah kegiatan itu. Jadi ini sesuatu yang force majeure lah. Iya, betul. Jadi dalam keadaan yang sangat mendadak, mendesak, yang harus dipikirkan, tidak ada perencanaan. Nah, semua ya kelabakan. Iya. Semua kelabakan. Baik dari pemerintahnya itu sendiri, dari dinasnya itu sendiri, dinas pendidikan khususnya, dari sekolahnya itu sendiri. Betul. Berarti ada beberapa perubahan. Tinggal permasalahannya, siapkah Mendikbud, Disdik menghadapi persoalan? Iya. Nah, ini kan banyak perubahan, seperti sekarang harus ada PJJ, pembelajaran melalui PJJ, belajar di rumah saja melalui daring, ya akan banyak kekurangannya karena kita tidak siap. Iya. Ya, betul. Tidak siap pada saat kita sedang enak di rumah menyusun kegiatan, atau sedang tidur misalnya, atau ada api di rumah, kan tidak mungkin kita nyiapin bawa barang, bawa itu pakai pakaiannya, jangan keluar. Nah, seperti itulah kurang lebihnya, analoginya kan. Seperti itu ya kemungkinan. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita harus persiapkan pakaiannya, tempat tinggal, rumah sementaranya. Nah, itulah. Jadi paling mau tidak mau kaitannya dengan pusat ya, harus ada kurikulum, perubahan kurikulum. Iya. Penyesuaian yang paling utama. Betul. Itu kira-kira yang jelas ya akan banyak kerugian. Hampir 1 tahun kan. Iya. 1 tahun anak kita ini ketinggalan. Betul. Kalau 1 hari sama dengan ketinggalan 1 tahun, berarti sekarang sudah 1 tahun. Berapa abad kita ketinggalan? Nah, ini yang harus disiapkan ke depan. Pada saat pandemi ini berakhir, beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian, nah rancanglah kurikulum persiapan mengganti kurikulum yang sebelumnya. Jangan dilanjut, ada jeda, ya kan? Ada materi, ada jeda, ada pengetahuan yang hilang. Kira-kira gitu. Nah, karena memang ini pembukanya tentang kaitan dengan pandemi, semua harus siap, semua mau tidak mau, suka tidak suka juga harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana persiapan agar satu sisi orang tua juga tadi gitu, dia siap kan gitu. Biasanya dititipkan, tiba-tiba dia yang harus menemani dan sebagainya gitu. Nah, otomatis karakter atau kegiatan anak itu lebih banyak ke mainnya misalkan Pak Edi. Nah, ini bagaimana mengantisipasi demikian gitu? Kalaupun kebanyakan juga agak pusing juga kan gitu. Maksudnya harus tugas ini, tugas itu, biasanya udah diselesaikan di sekolah gitu. Nggak bawa ke rumah, ini dibawa di rumah. Terus juga masih kerepotan dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian agar karakter siswa-siswa pelajar generasi penerus ini tetap bertahan gitu, atau tetap tertanam gitu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh bukan hanya dinas gitu, khususnya guru dan sebagainya, agar lebih siap menghadapi demikian. Kalau kita melihat ke dalam, tadi kan judulnya pendidikan karakter, itu kan ada penguatan pendidikan karakter. Betul. Penguatan pendidikan karakter ini sejak 2016 ini sudah ditanamkan. Yang konsentrasinya ada 3 pokok, yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas. Mau tidak mau ya keluarga harus terlibat. Dalam keadaan terdesak begini, ya pakaiannya asal aja dipakai, tapi mau ya resiko. Jadi orang tua mau nggak mau ya harus terlibat. Dan dimohon sangat kesabarannya. Ya maki-maki boleh lah. Kalau gini saya ngapain? Saya guru banyak macam. Ada yang ikut di kantor kelurahan, ada yang ikut naik ke pegunungan dan sebagainya. Nah, hanya sekarang ini tidak ada salahnya kalau buat saya pribadi dilakukanlah penyelenggaraan tatap muka itu dengan pembagian. Betul. Dan pembagian, kenapa jangan sampai lost generation terhadap dunia pendidikan. Jadi
upayakanlah mulai dari sekarang. Mm-mm. Sekolah-sekolah tertentu. Iya. SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, perguruan tingginya. Betul. Ya, kalau aturannya kan 25 orang. Iya. Boleh. Nah, itulah 25 dengan protokol kesehatan. Dan itu dipantau. Jadi ada Artinya jangan sekaligus lah. Ya. Nah, sekarang ini orang tua ini sudah klimaks. betul. Ini udah klimaks nih. Kuota dan sebagainya. Anak-anak ya itu nomor sekian lah ya. Iya. Itu bahkan udahlah kamu mau ngerjain atau tidak. Iya. Udah bapak ibu udah bodo amat ya. Iya. Ini yang khawatir kalau sudah bodo amat itu masalah. Nah itu dia. Nah kalau sudah ada sebodo amat. Jadi pemerintah pun harus berupaya, Betul. terutama bekerja sama dengan para provider, Iya. memberi keringanan biaya Iya. dari providernya. Jangan dibayar dari APBD, maksudnya berilah keringanan bahwa orang tua ini yang benar orang tua urusan yang benar itu teknis dan sebagainya. Ya, tadi tentang bagaimana menguatkan kerjasama tadi gitu. Nah, ketika kemudian pendidikan ini dihadapkan dengan situasi pandemi yang sedemikian luar biasa gitu Pak Haji. Nah, adakah langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu selain tadi yang sudah disebutkan Pak Haji? Dukungan semua pihak, orang tua khususnya. Nah, bagaimana dukungan agar lingkungan juga selalu mendukung gitu, dan kemudian juga penguatan karakter pendidikan juga ada gitu. Nah, bagaimana itu bisa diberikan atau bisa dikuatkan, khususnya dari Dewan Pendidikan? Kalau kami pendidikan berharap ya, melalui PJJ ini jangan terlalu panjang. Betul. Jangan berkelanjutan kita harapkan. Nah, upayanya apa? Upaya yang harus dilakukan seperti tadi saya katakan. Mengadakan kegiatan tetap muka terbatas. Kenapa? Karena saya melihat sekarang itu anak-anak belajar bersama. Betul. Di rumah seseorang, Iya. gurunya datang. Apa bedanya dengan di sekolah? Iya. Menurut para dokter ahli kesehatan, bahwa pandemi ini lebih memudah menyebar di dalam ruangan. Iya. Apalagi ruang ber-AC dan lama diam di sana dengan kapasitas melebihi. Iya. Adakan saja di luar. Iya. Yang jelas tetap protokol kesehatan dilakukan. Ya jangan khawatir anak-anak itu nanti akan bergabung terus nanti bergumul dan sebagainya. Ya sekarang saja mereka sudah bebas di luar sekolah. Iya. Lebih banyak. Nah ini yang harus dilakukan hanya mungkin bagi TK SD atau SD. Ya, orang tuanya nggak usah datang terus nganterin terus ngobrol di situ, nah itu yang bermasalah. Iya. Ya, udah tinggalkan saja. Dan jeda waktu mereka belajar dipersingkat. Yang penting si guru ini menjelaskan mencapai tujuan instruksional khusus. Bahwa tujuan khusus mata pelajaran ini apa? Intinya itu. Iya. Itu saja lah. Jadi dalam waktu satu semester ini dia sudah membayar semester yang sebelumnya. Iya. Dan dia sudah memberikan materi semester ini. Betul. Kita agak sulit dengan belajar melalui kemarin tuh di swasta ya. Iya betul. Karena ya saya contohkan cucu sendiri. Jual aja ada. Lihat di TV, 1 menit masih bagus, 2-3 menit dia udah kesel, kepalanya nyerang sedikit, lalu 2-7 menit kemudian dia udah tiduran, 8 menit kemudian udah naik kaki ke atas, dia udah bosan. Itu persoalan, dan itu persoalan. Biasanya begini ya.
males kayak terlihatnya begitu aja. Nah itu kan, Iya. itu anak kelas 1 itu. Betul. Jadi jangan dididik anak kelas 1 itu harus Iya. seperti itu. Ada, maksudnya perlu nggak Pak Haji? Ada terobosan ibaratnya ekstrakurikuler yang tentunya tadi itu mendukung agar capaian pendidikan juga tercapai gitu, karakter siswa pelajar juga memang terpenuhi gitu, dan kemudian harapan orang tua dan dinas juga misalkan gitu deh bisa tercapai. Perlu nggak ada terobosan tertentu misalkan ke alam gitu dan sebagainya misalkan, atau apa gitu. Itu bagus. Iya, di tengah pandemi ini. Tapi pemerintahan kita ini Iya, tidak bisa sendirian. betul. Dewan Pendidikan misalnya mengatakan ini harus seperti ini di luar, belum tentu disepakati oleh dinas. Betul. Artinya sinergitas lah antara dinas pendidikan di bawah pengawasan kerjasama juga dengan Dewan Pendidikan. Tapi tolong dinas kesehatan terutama Satgas. Betul. Ini yang harus didiskusikan. Iya. Jadi saya minta Cirebon Pos itu hubungi Satgas. Satgas COVID itu yang menentukan. Iya. Nggak bisa kita punya ide brilian, ini dinas brilian, Dewan Pendidikan brilian. Iya. Kata Satgas COVID, maaf ya. Ya, Nah itu kan masalahnya. Iya. Jadi bagaimana dinas pendidikan, kami orang-orang pendidikan itu meyakinkan kepada Satgas COVID. Iya. Dengan cara begini ini, dengan kaitannya protokol kesehatan dan aturan tentang kesehatan bahwa di udara terbuka bla bla bla. Iya. Nah itu yang harus ada. Nah kalau Satgas COVID, oke, nggak ada masalah, berjalan semua. Iya. Kunci kita cuma satu di situ. Jadi gemboknya tuh harus dibuka. Ya, pilihan itu PJJ, belajar di rumah pakai TV. Tapi temannya diundang, Satgas tidak tahu. Iya. Kenapa nggak diumumkan saja Satgas waktu diundang? Pak, saya akan gunakan protokol kesehatan di sekolah kami begini. Bagaimana? Iya. Bikin sebuah acuan. Ditandatangani wali kota sebagai ketua penanggung jawab Satgas COVID-nya. Sudah, jangan. Jadi jangan ikut-ikutan. Betul. Di tempat kota sana begini ikut, belajar di TV ikut, belajar di udah ciptakan sesuatu yang lain dari yang lain. Pemerintah kota, Satgas COVID, dinas pendidikan, kalau perlu Dewan Pendidikan diundang, bicara di sana. Betul. Kuncinya cuma di Satgas COVID. Saya yakin kalau Anda juga pengen membuka kelas dari permohonan para guru, para orang tua datang mengeluh, mengadu, cuma kan semua diatur. Betul. Sekarang Satgas COVID berani nggak membuka kunci itu? Itu gemboknya harus dibuka. Terima kasih. Ya itu Pak Haji, bahwa keluh kesah dan sebagainya tentang situasi saat ini tentu memang ini satu ujian gitu, satu ujian kepemimpinan. Bagaimana kemudian seorang pemimpin diuji atau satu lembaga diuji, bagaimana dia mempersiapkan diri seperti Pak Haji bilang tadi, apakah dia telanjang gitu. Dalam tanda kutip maksudnya analoginya telanjang gitu, atau dia sudah pakai baju tapi lupa pakai celana, atau dia juga sudah pakai baju semuanya tapi dia lupa gitu, nggak bawa bekal gitu. Nah, bagaimana kemudian agar kesiapan itu agar sinergitas tadi terjaga gitu, dan kemudian juga pendidikan juga tidak sebatas bahwa ya klaim ini sudah kita lakukan yang terbaik gitu. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan agar semua meyakinkan semua pihak selain tadi Pak Haji sampaikan gitu. Maksudnya ujian kepemimpinan, ujian rasanya lembaga gitu. Nah, ini bisa terpecahkan gitu dengan cara atau jalan misalkan mengesampingkan ego masing-masing atau mengesampingkan apa. Nah, apa saran-saran Pak Haji selain duduk gemboknya dari Satgas COVID gitu? Ya, ekonomi personal yang masih terasa lah. Iya. Ya, pakai Cirebon Pos lah ya.
undang saja masing-masing, Pak, bagaimana nih? Kita kan harus sinergi. Iya. Nah, tapi saya belum melihat di Kota Cirebon sinergi. Begitu aja. Ya kan? Ada keinginan, maksudnya jangan sampai ke masyarakat ya. Iya. Mungkin beliau-beliau sudah, tapi tidak pernah sampai ke masyarakat. Iya. Ya. Karena Dewan Pendidikannya belum sampai, sudah sampai sejauh mana ya kan? Iya. PJJ ini, konsep PJJ ini. Udah Pak, kita melakukan kerjasama dengan itu teknis. Iya, betul. Tapi bagaimana sekarang masa depan anak ini yang sudah tertinggal hampir 1 tahun? Iya. Betul. Berarti sekian puluh tahun generasi hilang keilmuannya. Iya. Belum karyawan, belum PNS. Yang biasa pekerja begini mundur semua. APBD berkurang, kaitannya semua berubah. Iya. Nah, tapi kalau secara sinergitas, bagaimana Ketua Satgas Covid siapa? Wali kota. Pak Wali. Iya, Pak Wali bagaimana nih? Saya tidak berbicara Pak Wali. Saya hanya berbicara Ketua Satgas Covid. Iya. Nah, coba bicarakan dengan Ketua Satgas Covid. Iya. Tapi berikan follow up. Berikan way out-nya dari dinas, dari dewan. Kalau tidak diberikan ya Satgas Covid pun cuma mengikuti apa aturan. Iya. Jadi berikan kalau ini begini, dokternya semua diundang, ahli kesehatan diundang. Iya. Kalau Kelembaban 27 derajat benar nggak bahwa virus akan mati? Yakin lah. Beri keyakinan. Iya. Nah, kalau semua sudah memberikan keyakinan kepada Ketua Satgas Covid ini, ya insya Allah muncullah kepemimpinannya. Nah, kalau tidak diberikan keyakinan, ya sama, semua orang akan ragu. Tugas kita memberikan keyakinan, mulai dari Dewan Pendidikan, berikan keyakinan, Pak, lakukan, karena generasi kita akan hilang. Iya. Tolong Pak, Ketua Satgas. Iya. Saya tidak bicara Pak Wali. Masa saya merintah Pak Wali. Dewan Pendidikan ini adalah mitra kerjanya dengan pemerintah. Wajar kita memberikan masukan. Iya. Karena mewakili pendidikan yang ada di Kota Cirebon, makanya Dewan Pendidikan juga harus memberikan satu dorongan ya. Walaupun memang ya ada sekat-sekat tertentu kondisinya demikian. Nah, kaitan dengan tadi kita balik lagi ke karakter Pak Haji, karena pendidikan memang Pak Haji sudah memberikan satu gambaran, satu situasi yang memang harus dilakukan dan diberi satu terobosan dan dorongan agar tadi itu karakter ini tidak hilang, karena mungkin para pelajar atau siswa ini malah lebih banyak nongkrongnya misalkan, lebih banyak bermainnya dan sebagainya, agar juga semua pihak, khususnya orang tua dan kemudian dinas terkait dan juga pemangku kebijakan, agar karakter siswa atau pelajar ini tetap melekat bahwa dia punya jiwa tanggung jawab misalkan gitu sebagai pelajar atau siswa ini untuk misalkan sekolahnya, untuk khususnya dirinya sendiri, keluarganya. Nah, seperti apa agar ya memang kesuksesan di tengah pandemi ini kan tugas bersama gitu Pak Haji. Tapi bagaimana penguatan itu agar tadi itu muncul satu karakter kuat gitu, bahwa ya tidak hanya sebatas ini formalitas dan sebagainya gitu, dan sehingga katanya ini harus ABC gitu, tapi ternyata di rumahnya seperti Pak Haji contohkan bahwa mungkin berkerumun lebih banyak gitu, nongkrongnya lebih banyak dibandingkan belajar daringnya misalkan atau belajar PJJ dan sebagainya. Ini seperti apa Pak Haji? Revolusi karakter bangsa ini sudah dimulai 2016 pakai nawacitanya Presiden. Betul. Cuman karakter ini bisa sudah turun ke bawah sampai ke penguatan karakter ke tingkat gubernur, ke tingkat wali kota. Betul. Ya kan? Bagaimana karakter itu diimplementasikan oleh beliau-beliau itu. Iya. Karena ada 5 komponen. Iya.
yang harus dilakukan dalam pendidikan karakter ini. Karena masih pendidikan karakter. Baik itu agama, betul, nasionalis, kemandirian, saya lupa dua lagi itu ya. Integritas dan gotong royong. Nah ini harusnya sudah diimplementasikan oleh para pimpinan daerah. Betul. Melalui kepala dinas, khususnya kepala dinas pendidikan. Nah, kepala dinas pendidikan inilah yang akan mendorong kepada kepala sekolah, guru, pada mahasiswa. Betul. Nah, jalur benang merah ini yang belum terlihat. Apalagi dengan berbeda partai. Itu Nawacita kan bukan partai saya. Ini persoalan negara kita. Padahal sudah jelas pendidikan karakter itu mencakup 5 karakter paling prioritas mengambil dari Pancasila. Nah ini sudah diterapkan dulu. Kita sudah menyatakan bahwa Anda harus beriman kepada anak. Agamis misalnya. Ya kan? Contoh yang itu nasionalisnya sudah menyatakan nggak mendidik anak itu bahwa, atau agamis misalnya, bahwa semua agama itu misalnya kita harus toleran. Disampaikan nggak oleh guru, oleh orang tua. Nasionalis disampaikan nggak bahwa kita ini harus hidup bernegara. Ada rasa berkebangsaan bahwa kita orang Indonesia. Ada nggak kebanggaan pada saat contohnya pada nyanyi Indonesia Raya, ada nggak guru yang mencontohkan harus seperti apa gerakannya? Integritas, apakah kita sudah satu kesatuan? Mandiri, apakah kita sudah memberikan pelajaran mandiri kepada mereka? Gotong royong, sudah nggak kita melakukan gotong royong? Nah, hal-hal ini sebetulnya ringan sebetulnya, sangat ringan. Karena semuanya sudah jelas. Nah kalau ini bisa diimplementasikan, ya insya Allah ke depan pemimpin kita ini di Indonesia, dari mulai anak-anak ini karena sudah diajari oleh para gurunya, orang tuanya, dia akan menjadi pemimpin hebat. Lewat implementasi Nawacita tadi. Tentu memang kalau sebatas tekstual Nawacita juga jadi kosong kan kalau memang tidak di. Sebenarnya kan cuma 5 karakter saja. Dari segi agama contohnya seperti tadi. Betul. Hargai agama lain. Kan agama saya agama lain, tapi kita tidak ribut. Di antara kita punya hal ribut. Betul. Nah ini kan belum, masih muncul persoalan. Ya kan? Nah, toleransi. Betul. Ajarkan nggak mereka toleransi berapa? Sekarang sudah hilang 1 semester. Pelajaran toleransi mungkin tidak akan terlihat. Nah, orang tuanya sebetulnya implementasi dari pembelajaran nomor 1 karakter agamis itu di rumah. Orang tua itu ngajarinya seperti itu saja. Tapi orang tuanya harus paham dulu tentang karakter. Bukan Nawacita ya, karakter. Karakter pendidikan karakter itu apa targetnya? Agama kebangsaan ya harus sama. Bapak mau kemana? Mau ke Singapura. Pak, oleh Singapura Pak. Malas ya Indonesia terus. Nah itu kan masalah. Betul. Berarti si orang tua tidak mengajarkan tentang nasionalisme. Kepada anaknya. Itu salah satu segi segmen yang paling kecil. Belum lagi bahwa tanah air kita Indonesia itu akan hilang lama-lama. Itu gambaran saja lah. Jadi contoh-contoh kecil setidaknya di masa pandemi saat ini sangat penting Pak. Di rumah tidak perlu bawa buku terus. Ini anaknya udah contoh. Bahwa kami ini menghargai agama lain. Bahwa kami ini adalah orang nasionalis. Pasang bendera. Anak-anak saya berhormat. Kan udah pasang bendera. Bibi, kalau pasang bendera bibi. Bapaknya pasang, kamu pasang, nggak ada kerekan, tiang saja, hormat, nasionalis, bahwa saya orang Indonesia. Kalau dari Allah sudah merah putihnya diinjak, di apa, dia nggak ada rasa. Kenapa?
Ada yang sulit. Yang sulit itu memahami hal-hal seperti apa. Yang sulit itu saya menjadi orang tua. Itu aja. Ya, yang saya juga sulit itu kuota. Ya, pemerintah suruh memikirkan juga untuk kuota aja. Ya memang apa namanya yang biasanya mungkin nitip di sekolah kan Mas ya, ketika memang lebih banyak di rumah dan sebagainya, aktivitas juga anak-anak di rumah, harusnya ini juga jadi satu penguat gitu, bahwa kedekatan keluarga gitu dan sebagainya harusnya juga ini tertanam. Cuma kan kadang ada keluh kesah Pak Haji bilang tadi stres, sudah putus asa dan sebagainya gitu, biasanya dititipkan mungkin, terus kemudian mereka lebih banyak 24 jam ada di rumah, misalkan anak yang TK SD yang itu gitu. Kalau SMP SMA kan mungkin lebih banyak sama teman-temannya. Nah, bagaimana menjaga harmonisasi tadi gitu agar penguatan karakter siswa ini juga tertanam, tentu belajar atau tentu mengikuti lingkungan, kemudian khususnya di keluarga. Nah, bagaimana ini bisa ditanamkan gitu menurut Pak Haji agar semangat mereka itu bahwa oh iya dia bangga gitu dengan keluarganya, dia bangga dengan walaupun di rumah misalnya, karena situasinya kan begini Mas ya, mau tidak mau juga tidak suka walaupun kepotong berapa abad ya persoalannya kan kembali yang tadi. Ya. Penguatan pendidikan karakter ini harus dipahami dulu oleh sekolah, keluarga, dan pemerintah. Ya. Nah, kalau sekolah tidak bisa mengimplementasikan keluarga bisa, ya salah. Betul. Di sekolah diajarkan tentang kemandirian, di sekolah diajarkan tentang agamis, nasionalis, di keluarganya tidak bermasalah. Ya. Nah, ini harus sinergi, nggak bisa. Harus sinergi. Iya. Pendidikan ini sulit kalau tidak dilakukan. Iya. Tapi akan mudah kalau dilakukan. Iya. Dan harus memahami. Iya. Dan pemahaman tentang penguatan pendidikan karakter inilah yang harus diseragamkan, dipahami. Artinya gini, sekolah tahu tentang agamis ini, tentang kemandirian. Si anak suruh belajar nyiram pot sendiri, ngepel di rumah. Ya kan, di sekolah seperti apa itu gotong royong, seperti apa dia mandi kalau datang terlambat harus duduk di belakang atau antri di belakang. Kalau di kita kan tidak, datang terlambat orang tuanya itu dulu kamu cepat ke depan, jangan kalah. Nah, itu persoalan. Untung saja ini pandemi, kalau tidak pandemi itu sudah ribut dari jam 3 sore pagi. Yang pas semua harus terbawa, cap bangku paling depan. Karena saya harus nomor 1. Lupa, tidak diajarkan tentang pendidikan karakter. Betul. Nah, ini kan harus nyambung. Jadi tiga itu. Masa kita ini sedang, ditambah pandemi. Waduh, rada-rada juga ya. Ya makanya tadi gitu. Jadi tidak mau juga harus siap gitu. Atau Baji kalau memang harus pakai celana saja ya harus pakai celana jadinya, pakai baju saja ya bisa pakai baju. Kita kaget kan? Betul. Ada pos bayar kita keluar seadanya. Nah, tapi kan harus dimulai ditutup. Orang tuanya harus melindungi si baju kan. Pemerintahnya harus melindungi, ngasih tempat, walaupun gubuk. Artinya pemerintahnya memberikan kuota yang ringan. Ya kan? Betul. Ya. Orang tua guru-gurunya melindungi dengan pakaian agar dia tidak kehujanan, agar dia berpenampilan seperti manusia. Nah, itu dengan pemberian materi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, bisa kalau kondisi saat ini walaupun dimasukkan ke dalam video, terus ya anak harus melihat, nggak nyambung. Tetap. Tapi nggak bisa juga, kenapa? Karena gurunya dituntut untuk melaksanakan TIK dan TIU-nya. Garis besar pembelajarannya sudah ada di situ, jadi harus ini. Nah, ini persoalan. Makanya pemerintah harus segera siap membuat sebuah kurikulum yang simpel, tapi belum ketinggalan dan yang akan datang.
Nah, bagaimana Pak? Ya urusan beliau. Tapi kalau saya diangkat dari menteri. Ya insya Allah Pak Haji. Kan siapa yang tahu, kita kan nggak tahu. Pak Haji, Baca Pak Jokowi. barangkali bentar lagi mau reshuffle kita nggak tahu kan. Sampaikan aja lah. Nanti kita sampaikan. Pak Haji, ini kan erat kaitannya dengan pendidikan karakter ini dengan kepemimpinan. Nah, model kepemimpinan yang seperti apa agar tadi itu kita kesampingan dulu misalkan pandemi ini, agar walaupun harus keluar di tengah pandemi ini, bahwa situasi yang memang terjadi saat ini agar survive itu, pemimpin itu tipe karakter pemimpin yang harus seperti apa gitu, harus bagaimana agar satu sisi itu bahwa betul semangat untuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan kelayakan serta bantuan kepada masyarakat benar adanya, dirasakan layanannya gitu. Nah ini tipe pemimpin ini agar survive di tengah pandemi itu minimalnya atau nggak ideal deh kan idealnya demikian misalkan. Nah minimalnya tuh harus tercapai gitu agar mungkin beberapa daerah sudah mulai, bukan kita bicara negara lagi ya Pak Haji ya, mungkin beberapa provinsi, beberapa daerah sudah merasakan ini agar kota Cirebon misalkan tidak terjadi model resesi lah bahasanya gitu. Nah, bagaimana agar survive di tengah pandemi ini? Wah, karena saya dosen ya, jadi ceritanya tentang kepemimpinan ya. Nah, ya harus dikaitkan. Beda antara pemimpin dan kepemimpinan. Betul. Belum tentu seorang pemimpin itu punya sifat, fungsi dasar dia seorang pemimpin. Bisa jadi karena menang suara, bisa jadi karena orang tersebut fasilitasnya mudah, tapi belum tentu dia menjadi seorang pemimpin berdasarkan kepemimpinan. Betul, Pak Haji. Kepemimpinan ini kan ibaratnya sekelompok orang. Ya. Sekelompok orang ini muncul satu orang yang menonjol, mengatakan bahwa segala sesuatu bla 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 dengan argumennya. Dia sudah bisa melihat, dia sudah bisa memperlihatkan bahwa saya ini ingin mempengaruhi Anda. Ya. Nah, kalau sudah punya rasa, sudah punya sifat seperti itu, berarti dia sanggup dan menjadi seorang pemimpin. Ya. Dari sekelompok orang itu, mungkin saja tidak ada yang muncul. Ya. Tapi dia hanya diam dan menggerendam. Itu bukan pemimpin, itu provokator. Ucapan saja. Ya. Di surat kabar, di Cirebon Pos. Pak, ini harus begini, saudara-saudara masyarakat. Nah, itu sudah terlihat. Dia ingin mempengaruhi, ingin mempengaruhi bahwa situasi pandemi ini harus seperti ini. Nah, itu sudah muncul. Tapi belum tentu seorang pemimpin ini pada saat ditanya dia tidak punya apa-apa, hanya diam saja, hanya karena terpilih. Makanya bedakan pemimpin dan kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan seperti itu. Nah, itulah yang akan bisa memudahkan dia bekerja untuk mengambil sebuah tindakan-tindakan berkelanjutan ke depan menuju masa depan. Itu kepemimpinan. Nah, bagaimana menyikapi tipe pemimpin saat ini? Ya harus cepat tanggap. Pemimpin itu kan hanya 4 komponen. Betul. Ya orang yang pintar. Pandai, berilmu. Berilmu itu cerdas, pandai, bijaksana. Nah, kalau orang itu cerdas, pandai, dan bijaksana, berarti dia berilmu. Cirinya yang utama. Nah, yang kedua, pada saat dia berjanji dalam melaksanakan visi misi dia lakukan, berarti dia amanah. Bahwa saya janji akan membangun studio Cirebon Pos kalau saya terpilih wali kota, terpilih sebagai ketua RW misalnya. Nah itu kan
Begitu terpilih saya jadi ketua RW, Cirebon bos akan saya bangun. Nah, contoh. Iya. Ya, kita punya misi awal. Betul. Dilaksanakan tidak visi misinya. Iya. Ya kan? Lalu jujur, Betul. yang bersangkutan tidak terlibat berkolaborasi dengan kepentingan, ada KKN, nepotisme, korupsi dan sebagainya. Iya. Dan itu harus dibuktikan panjang lah. Iya. Ya kan? Dan yang terakhir ini, tipe berikutnya adalah dia mampu memberikan ketua berjalan, menginformasikan. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kota Cirebon sekarang menghadapi pandemi, maka dengan ini konsep kami bla 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 bla. Sampaikan kepada masyarakat. Iya. Tuh. Contoh nih. Kalau misalnya ada yang seperti itu, ya insya Allah. Iya. Baguslah. Ya, Pak Haji, ada yang disampaikan nggak terkait mungkin harapan atau kemudian juga ya semua dari himbauan atau hal-hal yang kaitannya dengan bukan hanya pendidikan sebenarnya tentang kebijakan dan sebagainya selaku Pak Haji di Dewan Pendidikan itu dengan situasi yang ada saat ini agar khususnya pendidikan juga supaya ditunjang dengan kepemimpinan Kota Cirebon juga ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya atau kepada pemangku kebijakan di momen diskusi atau dialog kita sore hari ini. Silakan Pak. Kalau keinginan banyak, harapan banyak, tapi tidak mungkin bisa tercapai pada satu saat. Hanya masing-masing komunitas upayakanlah membuat sebuah keinginan dalam bentuk moto platform, misalnya moto lah. Ya contoh di sini, ini tempatnya di mana? Sikes Mardika. Contoh di Sikes Mardika. Itu kan punya moto budaya, paling saya lupa ya, dinamis, agamis. Nah, upayakanlah bahwa mahasiswa di sini harus berbudaya. Nasionalisme, hargai ada daerah masing-masing. Karena mahasiswanya kan dari mana saja. Dinamis, bergerak terus bergerak mencari ilmu pengetahuan, belajar bergerak mencari ilmu pengetahuan, baik dosennya mencari ilmu pengetahuan, mengabdikan masyarakat, mahasiswanya belajar terus meningkatkan keilmuan. Dan agamis, karena agamis ini sangat diperlukan. Ini contoh. Nah, upayakanlah pada masyarakat, khususnya komunitas, buatkanlah sesuatu yang simbol-simbol, moto-moto keinginan ke depan yang disesuaikan dengan pendidikan karakter. Misalnya, tanpa itu, ya kita ngikutin alur. Kalau ngikutin alur, ngikutin angin, ngikutin air, ya nggak jelas. Betul. Itu ikut ke sini, ikut sana, ikut, ya jangan. Harapannya cuma gitu. Jadi agar ke depan ini, Cirebon ini jauh lebih baik. Insya Allah, Cirebon 2024 ini jadi sentral. Betul. Se-Indonesia. Amin. Serius. Kita aminkan saja. Sentral apa? Kita kan nggak tahu. Indonesia. Betul. Kan keinginan, bukan harapan. Jadi harapan kami kepada para pemimpin yang akan datang, jadikanlah Kota Cirebon ini menjadi sentral dari berbagai sektor ekonomi, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan. Itu titipan saya harapannya. Nah, karena Pak Haji menitipkan tadi, boleh nggak saya tanya satu hal? Jadi kepada pimpinan yang akan datang, iya boleh pada pimpinan yang akan datang atau yang akan maju. Karena ini bicara soal Cirebon. Pak Haji, ini kan andai karena kemarin sudah dibahas tuh pada tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kotanya. Yuk, perda untuk ini anggaran pelaksanaan pilkada. Kapan? Untuk 2000, disitunya 2024. Tapi kalau memang menyesuaikan dengan SK, bisa 2023. Nah, kalau itu
terjadi mungkin hari ini atau ke depannya. Pak Haji siap nggak untuk membenahi itu? Bukan berandai. Iya, ya kan tadi ini kan boleh jadi impian, boleh juga jadi andaian gitu kan. Kita nggak tahu besok seperti apa kan Pak Haji ya. Ya, kalau saya tidak akan berandai, inilah hebatnya pemanduan. ya kan karena memang demikian gitu. Jadi pemandu acara berhak untuk menanyakan apapun Pak Haji. Itu menangnya gitu. Tapi saya tidak senang dan tidak biasa berandai-andai. Oh betul. Nah ini sukanya kita sebenarnya. Jadi orang itu yang memang harus punya keinginan, punya apa? Lain ya, visi dan andai. Betul. Kalau Anda berbicara visi, baru saya jawab. Kalau Visi nanti lagi Pak Haji. Kalau Pak Haji bilang visi sekarang, boleh jadi diambil sama yang lain. Makanya kita bicara andai dulu, baru kemudian bicara visi. Begitu Pak Haji. Jalan. Belum terpikir. Belum terpikir. Saya hanya ingin memajukan dunia pendidikan di Kota Cirebon, baik mutu pelayanannya, terutama mutu pelayanan. Terutama mutu pelayanan. Makanya saya concern di Dewan Pendidikan itu, tidak lain hanya ingin bagaimana membuat sebuah basic tentang pendidikan yang ada di Kota Cirebon. Betul. Jadi itu sahabat semua atau penikmat dan pecinta media sosial dimanapun Anda berada, barangkali ada yang penasaran, beliau memang hari ini belum, tapi kita nggak tahu kalau besok. Pak Haji ada yang ingin sampaikan di akhir kesempatan dialog diskusi kita pada sore hari ini? Cukup. Yang penting pemangku kebijakan atau pemimpin, kemudian juga masyarakat memahami dan saling mensupport dengan tadi harapan-harapan dan tujuan bersama yang tentunya Pak Haji sudah sampaikan bahwa hadirnya di Dewan Pendidikan bagaimana memajukan pendidikan di Kota Cirebon, tentu dengan pelayanan yang optimal dan maksimal. Itu teman-teman dan sahabat semua pecinta dan penikmat media sosial dimanapun Anda berada, dialog atau diskusi ringan tapi sambil ngopi santai sore kali ini di tempat yang spesial di Kesmardika tentang pendidikan karakter dan kepemimpinan bersama Pak Haji Hediani Yusuf, beliau juga Ketua Dewan Pendidikan. Terima kasih Pak Hedi atas waktu, kesempatan dan ilmunya bagi kita semuanya. Kita bertemu di lain kesempatan dan tentu dengan tema-tema yang lain dengan tokoh yang lain juga di Cirebon Post Podcast. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.